kebijakan, netizen langsung rame. Wah, tapera apa nih? Ya, kebijakan tanpa pemikir pemerasaan rakyat apa? Ada yang bilang gitu, makanya harus dikenalin dulu apa itu tapera. Bahkan kan ada ininya, pepatah, tak pera maka tak sayang kan? Alah, udah kenal. Bahkan ada lagunya, tak pera kemana-mana. Orang netizen tuh langsung ribut, tapera gue gak setuju. Ada yang bilang bahkan, tapera ini mah, ini buat bangun IKN katanya. Wah, tapera ini buat program makan yang gratis-gratis. Itu belum tentu. Nih gue kasih tahu, jaga lisan Anda netizen. Tapera itu bukan buat hal yang aneh-aneh. Ya, tapi tapera buat balikin duit pemilu kemarin. Bukan gua, kata komen yang bawahnya. Bukan dari gua itu. Ya, bukan dari saya. Jadi tapera ini adalah program tabungan ya perumahan rakyat. Jadi buat orang yang kerja itu diambil 3%, disuruh nabung. Terus kalau kerjanya di perusahaan dipotong. Jadi dipotong 0,5 jadi 2,5%. Jadi itu ditabung, bisa diambil nanti setelah 30 tahun, bisa diambil nanti setelah pensiun. Tapi kebayang gak sih kalian buat kayak orang-orang yang UMR Jogja gitu. Yang kerjanya di Jogja, UMR-nya kan 2 juta. Disuruh nabung. Belum dia bayar kos di Jogja, belum temannya minjemin duit di sono kan. Belum habis buat Indomie gitu kan. Belum buat asam lambung gitu. Ya anak kosan. 2 juta itu kalau diambil 2,5% itu 600.000. 600.000 per tahun. Kalau per bulan 60.000. Kalau udah sampai setahunnya itu cuma ada 18 juta. Maksudnya ketika udah lolos, udah pensiun terus 18 juta, boro-boro rumah. Kayaknya nggak dapat itu kan. Nggak dapat. Boro-boro pensiun gitu dapat rumah, malah jadi ngojek gitu kan dia. Malah jadi ngojek, itu di Jogja. Kalau kita ke Jakarta, anggaplah gaji dari Genzi sekarang 7 juta. Diambil 2,5%. Itu kan lama-kelamaan jadi 70 juta. Setahun 70 juta. Setelah pensiun 30 tahun 70 juta. Itu wah ngaco banget. Karena rumah sekarang itu biasanya semakin jauh, semakin murah. Rumah di Jakarta tuh 60 aja yang ukurannya 60, itu udah 1 M. Kalau semakin jauh biasanya nih, di Cikarang itu masih ada rumah 100 juta. Di kesonoan lagi, Karawang, Cikampek masih ada rumah 120 jutaan. Di Jakarta itu nggak dapat. Makanya jangan kaget nanti beberapa tahun lagi ada Genzi yang kerjanya di SCBD, tapi rumahnya di Kendal dia. Iya, jadi dia pas pulang kerja, hitungannya bukan pulang kerja, tapi mudik dia. Dia pulang kerja nggak nungguin ganjil genap, tapi nungguin jam keberangkatan kereta Argo Lau dia. Itu kalau cair nanti setelah pensiun kerja 30 tahun kalau bisa diambil. Ini amit-amit kalau nggak bisa diambil. Kita udah pada tua, ya itu gue nggak kebayang kalau nggak bisa diambil. Nanti banyak kakek-kakek, nenek-nenek demo di depan gedung Tapera kan. Gimana tuh kalau mahasiswa demo seru. Kakek-kakek, nenek-nenek, demo. Sebelum berangkat, minyak angin dulu gitu kan. Sebelum orasi, nyirih dulu gitu kan. Pas orasi dia lupa, bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek. Hari ini kita minum dulu obat asam urat, salah. Nah makanya untuk lebih jelas lagi seperti apa ini tapera, seperti apa kebijakan-kebijakan, ya entah dibatalkan atau diundur. Langsung aja nonton obrolan warung pengkolan. Nongkrong asik, nggak asal berisik. Aduh. Apa sih, Brik? Apa sih? Gue di rumah pala gue udah puyeng. Nyampe di sini ngeliat muka lu flicker, makin puyeng gue. Puyeng apa? Lu pusing mikirin apa? Puyeng mikirin apa sih? Lah, gue pengen kayak orang-orang, Nyok. Kerja, gaji gede, rumah punya. Gue pengen begitu. Makanya cari kerjanya jadi ansip mulu. Ini nggak paham. Gue selama ini bersembunyi dari hakikat gue. Gue ini sebenarnya adalah kontraktor. Kontraktor? Wah. Hebat dong. Hebat dari mana kontraktor? Lah iya kan kontraktor biasa. Pindah kontrakan naik motor. Itu mah sama juga bohong.
Lalu main hebat aja. Justru gue lagi berpikir bagaimana ke depannya gue bisa menceritakan hidup gue dan keluarga gue. Lah, Lah. Bapak, Pak. nggak ada air ya di belakang ternyata ya. Emang Bapak siapa? Bapak jangan di situ. Di mana? Pakai gua. Ngomongin apaan ini? Begini, Pak. Hah? Ngomongin apaan sih? Saya itu lagi apa sih Gus Gunda Dur, Gulana. Gus Dur. Gunda Gulana, Pak. Gunda-gundala. Begini dong saya. Kenapa? Saya, Masalah apa? Saya ingin sekali seperti orang-orang yang apa adanya lah. Punya rumah. Iya. Oh, ada rumah dijual nih murah. Gimana? Wah. Ah, nanti mahal. Kagak bisa diatur, lokasi strategis. Oh ya? Kan biasanya perumahan tuh kalau promo kemana-mana dekat. Iya. Ini kemana-mana dekat. Contohnya, Pak? Ruang tamu kamar mandi dekat. Heeh. Dapur ke kamar tidur dekat. Heeh. Teras ke dapur deket banget. Mohon maaf, Pak. Itu Iya. rumah bener apa rumah Barbie? Kan kemana-mana Ya, tapi dekat. nggak gitu juga. Iya. Akses namanya. Nah ini yang bener ah. ada nih rumah mewah ini. Ini Iya. orangnya kan pergi ke luar negeri nih karena butuh duit dijual nih. Oh, jual buntu. Semuanya kamar mandi dalam. Iya. Dalam perencanaan maksudnya. Ya, karena belum jadi. Ya gitu. Rumah yang bener Nih aneh apa? bener ini DP-nya murah. DP-nya DP-nya? cuma 500.000. Cocok tuh saya DP tuh. 500.000, cicilan Masuk. tiap bulan 100.000 Ah, bayangin. itu saya mau ambil. Boleh ditempatin kalau udah lunas. Gimana? Kapan lunas? 100.000. Harus harga berapa? Ya kalau udah lunas baru boleh ditempatin. Yang bener dong, Pak. Saya pengen Ya bener teh kalau ada orang jual lunas saya kasih tahu. Iya, Sep. Teh, Kita. Iya, kakaknya. lagi di survei. Oh, Mas. Tangkap. Weh. Hilang. Pinter lu. Orang saya dulu latihan pesut di sono. Mas, apa kabar, Mas? Baik, ya. Telat ketemu lagi. Gimana masuk? Dicariin dari pengkolan sana, bengong arahnya kemana. Silakan. Boleh. Silakan. Siap. Nah, nih. Jadi, Pak Kayo bikinin minuman. Mau Pak bakso Kayo, tusuk, Pak? ntar kalau lagi ngobrol-ngobrol jangan nongkrong di dalam, ntar kesambet. Apa ya? Di sini aja ikut ngobrol, kan berkaitan dengan rumah. Ya. Nah, ini ntar ikutan ngobrol. Mau bakso tusuk apa kupat sayur? Itu telur ceplok. Pak, maaf, lornya plastik. Pak Kayo, bikinin telur mata sapi. Setengah mati ya. Setengah mata! Yang bikinnya susah, dia setengah mati. tar dulu kenalin dulu ya sama teman-teman di Oh, sini. iya. Sudah hadir siapa di sini? Oke, ini teman-teman dari UPN, Pak. Iya. UPN veteran ya? Iya, Iya, UPN betul veteran. sekali. Walaupun Aha. yang datang belum veteran juga, masih sekedar Veteran tuh bukan yang habis perang gitu ya? apa? Ya. Oh, veteran bukan yang habis perang. Ini teman-teman fakultas apa? Fisik. Fisik. Iya. Tapi nyambung lah ya kalau kita ngobrol dengan Mas Fitra Faisal ini selaku ekonom senior Samuel Sekuritas Indonesia. Oke. Masih nyambung lah. Ekonomi, komedi. Iya. Sama. Nyambung. Kalau gitu saya kok begitu. Oh, begitu. Ini kita lagi ngobrolin rumah dari tadi, apalagi gimana? sekarang Oh, lagi tapera. musim semua orang di mana-mana ngomongin tapera. Benar. Bahkan sudah punya anonim atau singkatan-singkatan sendiri-sendiri lah ya tapera Iya. itu. Jadi pertanyaannya tapera itu adalah beban baru atau solusi jitu. Sebelum dibahas, kita mau nawarin minumnya dulu mana? Oh ya, nih minum, ntar kita ngobrol-ngobrol mengenai tapera di sini. Ya, Siapa? Boleh. Ayo, Ya, itu punya jangan gua. dibantu, jangan dibantu ngomong, jangan dibantu ngomong, biarin. Itu punya gua, siap lu jangan pakai siap. Iya, Pak. Ini minum apa? Teh apa kopi? Dicampur bisa nggak teh sama kopinya? Oh bisa. Kalau saya sih bisa aja. Apa juga bisa pas saya. Iya, boleh. Iya. Oke deh. Ya udah jangan Oke, kemana-mana kasih ya. ya. Baik pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Warung Pengkolan. Nongkrong asik, gak asal berisik. Warung Pengkolan. Masih di warung pengkolan. Nongkrong asik, gak asal berisik. Oke, langsung aja kita ngobrol dengan Pak Zakat ya. Fitra. Iya, benar. Pak Fitra. Ini ngomongin dengan tapera. Nah, sebenarnya tapera sendiri apa sih konsepnya, kemudian apa sih peruntukannya seperti itu? Skema pembayarannya Skemanya gimana? gimana gitu. Ya bayar aja kan. Kan
beras bulan berarti kan? Tapra. Tapra. Iya. Tapra itu ya. Ya, jadi gini. Narasumber kita pada jago ngambil job lu ya. Ya, pantas lama sepi. Saya ini orang pinter makin pinter lucunya. Mau lihat foto gue dulu. Oh iya. Nah, jadi gini, Tapra ya. Iya. Kan kalau kita nabung, ya kan, itu biasanya tabungan kan. Ini tabungan perumahan rakyat. Itu judulnya. Nah sekarang tuh mekanisme seperti itu, atau sebelum kita bicara mekanismenya, sebenarnya kenapa sih ada Tapra gitu kan? Iya. Kita nanya ke situ kan. Jadi gini, Indonesia ini kan punya backlog sektor perumahan. Nah, artinya berarti banyak sekali masyarakat menengah ke bawah yang nggak punya rumah, gitu kan? Nah ini adalah tugas pemerintah untuk memenuhi 3 kebutuhan masyarakat, 3 pilar kebutuhan masyarakat: sandang, pangan, dan papan, gitu kan? Nah itu dari sisi motivasinya. Terus kalau kita lihat dari dampak ekonomi dari sektor perumahan itu memiliki dampak pengganda yang besar. Nah, coba bayangin aja kita bikin rumah, terus ada semennya, ada teralis, bata, segala macam, ada WC. Itu kan berapa banyak input produksi yang terlibat di situ, berapa banyak karyawan, kuli, segala macam, mandornya sekalian yang juga ikut mengerjakan proyek perumahan itu. Jadi intinya adalah ini sangat inklusif gitu ya kalau kita bicara proyeknya. Tapi itu kan hal-hal yang ideal yang seharusnya kita bisa fokus kan. Tetapi di sisi yang lain, yang menjadi masalah sekarang ini adalah bagaimana mekanisme pemungutannya gitu kan. Nah, Tapera ini udah ada belum sih? Udah ada. Nah, udah ada karena selama ini dari tahun 2010 sampai sekarang itu dari pemerintah sudah keluar 105 triliun dalam bentuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Nah, itu gimana sih mekanismenya? Jadi BP Tapera ini udah ada nih. Terus misalnya ada masyarakat nih menengah ke bawah yang pengen kemudian mencicil rumah, ya. Mereka bisa dapat DP yang rendah sekali, bahkan bisa 0%. Terus kalau kredit rumahnya bisa sekitar 5%-an. Bunga ya flat ya. Oh, flat. Nah itu disubsidi oleh siapa? Disubsidi oleh pemerintah melalui FLPP tadi, melalui APBN yang 105 triliun tadi, gitu kan. Nah ini kemudian di-blend sama sektor perbankan. Ketika di-blend sama sektor perbankan, maka perbankan bisa memberikan kredit perumahan ini kepada masyarakat yang menengah ke bawah berdasarkan klasifikasi income-nya. Nah sekarang pemerintah udah sepertinya memiliki banyak prioritas lain, gitu kan? Kan APBN nih, ada makan, ini belum ada makannya nih. Ada makan siang gratis, terus ada IKN segala macam. Itu kan butuh uang. Kita ganti makan bergizi. Makan bergizi, sarapan ya. Ini gorengan nggak bergizi. Tapi berbusi menikmati. kan. Jadi program-program ini kan juga butuh sentuhan APBN, ya kan? Di sisi yang lain kita harus bicara mengenai prioritas. Ini prioritas kita di mana nih? Oh semuanya prioritas. Ya udah bagaimana kalau nggak gotong royong? Nah gotong royongnya adalah mengurangi peran APBN bahkan dibuat sampai 0 FLPP-nya itu diserahkan kepada market dan diserahkan kepada masyarakat dengan aspek gotong royong tadi. Ini kita bicara mengenai skema idealnya ya. Nah jadi gini kan masyarakat ini iuran ya, yang masyarakat menengah ke bawah iuran 2,5%, 0,5%-nya itu ditanggung oleh perusahaan. Nah 3% itu kan artinya nabung gitu kan. Nah kan banyak yang salah kaprah nih, 3% nabung 15 tahun, oh langsung dapat rumah, enggak begitu. Yang jelas adalah 3% ini kan ada duitnya nih, ya kan. Jadi pool of fund. Nah pool of fund-nya ini dikelola oleh namanya fund managers. Nah fund managers ini masuk ke capital market, duitnya berbunga, berlipat-lipat, ada capital gain segala macam. Ini yang digunakan untuk kemudian mengganti skema FLPP tadi. Sebelumnya subsidinya dari APBN, sekarang subsidinya dari manfaat dari market tadi, gitu kan. Nah sehingga pada akhirnya masyarakat dengan 3% itu bisa mengajukan. Jadi 3% itu adalah tabungan, betul. Ya, bisa menghasilkan uang, ya betul. Tapi dia juga harus mengajukan lagi KPR-nya. KPR-nya bisa 0% dengan bunga misalnya 5%, gitu kan. Jadi nggak cuma udah nabung. Membuat si masyarakatnya jadi bankable gitu? Ya, more or less begitu. Karena memang dia 3%. Sebenarnya gini, not necessarily bankable. Nanti kita akan bicara ke situ ya. Ada bad loans. Ada bad loans, nanti ada good loans segala macam. Nanti kita akan menyentuh situ. Tapi anyway, ini nanti dia harusnya nge-play lagi. Dia mau kredit beli rumah atau renovasi atau pembangunan rumah. Itu kan dari 3 gitu, dari 3 pilihan itu kan. Nah ini jadi bukan artinya 3% terus nunggu 15 tahun kemudian nih kok nggak jadi rumahnya gitu kan. Udah muter-muter gitu kan, nggak jadi rumahnya. Bukan begitu, harus nge-play dulu malih gitu kan. Nggak ada malihnya sih Bang Akbar. Nah,
Tapi sebelum dilanjutkan ya, minum dulu. Nah, ini Pak. Minumnya Ntar disiapin dulu. duduk situ, catat omongannya Bapak. Karena terakhir ntar rangkuman konklusi Pak Koyo. Catat yang benar di situ. Jadi intinya ini berangkat kenapa program ini ada? Berangkat dari banyak orang yang belum punya rumah. Belum punya rumah. Jadi istilahnya kalau harusnya harusnya sandang, betul. pangan, papan. papan. Nah. Tapi yang terjadi ada sekarang sandang, pangan, kapan? Oh, bisa jadi. Kapan punya rumah gitu kan? Nah ini jadi gue mau lanjut lagi nih. Iya. Ini kan ideal semua ya. Oke. Kita bisa mendapatkan itu. Iya. Nah, cuma permasalahan ada hal yang nggak ideal. Pertama dari sisi pungutan. Iya. Dari sisi pungutan, ya banyak kan masyarakat yang komplain, udah susah hidup, kok tambah susah lagi di Iya, karena banyak potongan, banyak iuran yang selama ini sudah mereka jalanin betul, gitu. Betul. Nah, jadi kalau dari sisi itu, apakah masyarakat terjepit? Iya sih terjepit. Makanya kan Pak Basuki sama Bu Sri Mulyani bilang, udah nanti kita pikirin dulu deh. Nah, nanti kita redesain lagi gitu kan. Karena memang masyarakat ini kalau Bang Akbar, kalau kita lihat akun di bank nih ya, 98% itu dia cuma punya 1,8 juta rupiah. Rata-rata ya? Rata-rata 1,8 juta rupiah, 98% 1,8 juta. Artinya kalau Bang Akbar punya 2 juta, itu udah elit. Karena ya gitu kan. Nah, dengan masyarakat yang seperti itu, kalau ada pungutan lagi kan susah gitu. Makanya akhirnya apa? Akhirnya si masyarakat ini punya kecenderungan nanti kalau di serikat buruh, dia akan menegosiasikan apa? Upahnya. Nah, kalau menegosiasikan upahnya berarti kan harus diserap siapa? Pengusaha yang kena lagi. Makanya pengusaha juga resah gitu kan. Ini yang bikin masalah. Gitu. Nah, ada sebagian masyarakat yang menyetujui dalam arti gini. Oke lah. Boleh diminum ya? Bukan boleh silakan. Boleh diminum. Disiramin juga boleh. Ada yang masyarakat menyetujui tapi dengan syarat tapi dikelola dengan benar. Itu kan seperti yang disampaikan. Nanti dana akan dikelola oleh fund manager. Yang ditakutkan masyarakat tidak dikelola oleh fund manager tapi dikelola dengan having fun. Jadi buat santai-santai gitu, buat tukang bakso. Takutnya dipakai having fun, bukan fund manager gitu kan ya. Iya benar. Jadi kita percayanya masyarakat kita ya. Gue mau tambahin lagi. Jadi kalau misalnya mau penjelasan mengenai mortgage ini, kita harus belajar dari mbahnya. Mbahnya siapa sih? Amerika Serikat. Nah itu ada dulu namanya Fannie Mae sama Freddie Mac. Fannie Mae ini muncul setelah era Great Depression tahun 1930-an. Muncul untuk kemudian untuk membiayai sektor perumahan masyarakat nggak punya rumah, kemudian ada Fannie Mae. Intinya dia itu beli utang dari perbankan. Ini orang pintar ngumpul semua hari ini. Pak Ahmad. Luar biasa Pak Ahmad. Sama siapa? Sama Pak Fitra. Tahu aja ketemu di Oke, silakan Pak Ahmad. Nih, ini dilanjutin Pak Ahmad. Ini pas juga ini berkaitan dengan yang namanya tapera. Benar, Pak Ahmad Nur Hidayat ini selaku pengamat kebijakan politik lagi publik sudah hadir di sini. Menyuarakan suara masyarakat lah. Ini dilanjut sebentar. Sebentar nih, ini Fannie Mae, Freddie Mac, terus ada juga Freddie Mac gitu kan. Nah intinya adalah kita udah ada best practice di Amerika Serikat. Cuma bedanya adalah pertama, mereka ini dua entitas yang pada akhirnya saling berkompetisi, kita cuma satu BP Tapera. Artinya apa? Kalau nggak ada kompetisi berarti governance-nya, efek tata kelolanya mungkin lebih rendah. Terus yang kedua, ingat nggak dulu, tahun 2008 udah lahir belum? Udah tua saya. Itu tua ya. Saya 2008 justru istri saya sudah melahirkan. 2008 itu ada global financial crisis. Ini ingat nggak kenapa? Salah satunya adalah karena subprime mortgage. Itu tadi bad loans tadi. Bad loans. Akhirnya Fannie Mae sama Freddie Mac itu diakuisisi sama pemerintah oleh Amerika Serikat. Nah kita kan takutnya gitu. Nanti apa nggak? Kalau pengelolaannya salah, Amerika aja krisis. Apalagi kita. Nah sebelum Pak Ahmad menjawab pertanyaan, sebaiknya minum-minum dulu santai karena kita mau rehat sejenak. Oke? Jangan kemana-mana, tetap di Warung Pengkolan. Nongkrong asik, nggak asal berisik. Warung Pengkolan. Oke, masih di Warung Pengkolan. Nongkrong asik, nggak asal berisik. Pak Kaya, nih hadir ini. Kasihin dulu ke Bapak. Kalau lagi ngomong, Bapak nongol lagi. Kan? Wah, terima kasih. Oke dah, duduk situ, catat ya. Ada bone. Iya, Pak Ahmad.
Ngomongin Ini tapera. tapera nih tadi Oh, dari tapera. tadi Bapak sebagai pengamat kebijakan publik yang biasanya menyuarakan ya suara-suara kita nih Pak. Bapak memandang tapera ini plus Plus atau minusnya minus? gimana gitu? Tapera ini bukan barang baru. Di berbagai negara banyak menerapkan konsep ini. Oke. Perumahan rakyat. Kalau di Indonesia sendiri dari kapan? Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya sebelum Undang-Undang tahun 2016 itu sudah ada program perumahan Bapetarum, tapi dikhususkan untuk ASN, Bapetarum. Oke. Badan Pertimbangan Perumahan Rakyat. 2016 dibuat undang-undang, 2019 BP Tapra dibentuk. Iya. Kemudian 2027 nanti diharapkan paling akhir semua orang wajib untuk punya iuran. Iya. Itu kan bunyinya undang-undang. Iya. Ya, tetapi kemudian saya katakan tadi di semua negara punya skemanya. Oke. Jadi diambil dari pekerja untuk membantu masyarakat yang belum punya rumah. Oke. Jadi sebetulnya ini bukan satu hal yang baru sama sekali dan banyak contoh sukses. Prinsip besarnya juga sama ya di luar negeri. Oke. Sama. Tinggal masalahnya adalah di kita ini muncullah PP 21 2024 Ya. 20 Mei 2024 kemarin Ya. ditanganin dan itu bunyinya adalah wajib semua pekerja, tidak hanya ASN tetapi semua pekerja swasta wajib. Itu yang bikin rame. Itulah buat rame. Kenapa? Momentumnya tidak pas menurut saya. Oke. Rakyat sedang susah. Oke. Covid juga belum selesai dampaknya. Oke. Kemudian PPN naik 11%, tahun depan mau 12%. 12%. Uang harus dipotong lagi 2,5%. Kata mereka yang punya UMR mengatakan begini, boro-boro untuk nabung Pak, Iya. bayar cicilan aja susah, ini dipaksa nabung, gimana ceritanya? Gitu kira-kira Bang. Oh, itu yang akhirnya menjadi sedikit ada beberapa penolakan di masyarakat ya berkait. Ini bukan beberapa, Semua. belum pernah dalam sejarah, terutama mungkin 10 tahun terakhir ya, ada pekerja dengan pengusaha punya isu bareng menolak kebijakan ini bersatu. dengan tapera. Biasanya mereka berseberangan, Biasanya ini bersatu ya. bersatu. Bersatu. Ini berkaitan dengan yang namanya tapera itu ya. Tapi kan bukannya bagus, karena kan seperti yang Bang Fitra bilang, orang Indonesia ini nggak banyak tabungannya. Ini kan dengan ini ada paksaan untuk menabung kan, untuk masanya nanti. Nggak gitu. Kan udah banyak pengeluarannya, apalagi mau ditambung gitu kan masalahnya. Jadi menurut Pak Ahmad hanya waktu atau momennya saja yang nggak pas keluarnya. Yang Apalagi kedua- ini dalam masa transisi pemerintahan ya. Iya, nggak hanya itu sebetulnya. Publik saat ini dihantui dengan penyimpangan menggunakan dana publik seperti asuransi jiwasraya, Oke. Taspen, apalagi Asabri. Asabri. Iya. Ya, ini kan uangnya ASN dan uangnya tentara. Iya. Uang ASN tentara aja diambil, apalagi Apa uang yang kita. sipil. Iya. Nah, Apalagi kalau berkait Jadi ada isu kredibilitas. Iya. Yang ketiga adalah karena ini menyangkut uang publik, harusnya BP Tapra membuktikan dulu bahwa mereka bisa mengelola ini dengan baik. Oke. Hasil laporan kinerja mereka di tahun 2022 yang kita pegang, itu imbal hasil dana yang dikelola yang kira-kira hampir 8 triliun, itu hanya 2,3% saja imbal hasilnya. Jauh di bawah 6,5% kalau kita bicara SUN. Iya. Jadi ini masih rendah bagi hasilnya, sehingga bagaimana nanti dana kita dipupuk kalau imbal hasilnya rendah. Sama aja kita nabung tanpa bunga nanti, tanpa bagi hasil. Jadi intinya uang itu akan dikelola oleh yang namanya oleh pemerintah. Oleh BP berkaitan Tapra. pengelolaan keuangan oleh pemerintah nih, sekuritas nih. Nih yang biasanya Biasanya pengelolaan pemerintah itu dioper ke dananya tuh diolah atau ditempatkan di mana aja sih biasanya? Ya macam-macam ya. Iya. Jadi ini dia punya dana, ada yang ditaruh di. Biasanya kan mereka punya himbara nih, himbara terus ada sekuritasnya juga yang masing-masing. Ada Oke. juga sekuritas yang memang BUMN. Nah itu Oke. biasanya ditaruh di situ juga Iya. kan kalau dalam konteks pengelolaan dana ya. Iya. Terus sebenarnya juga mereka kalau misalnya untuk menambah duit, mereka terbitin obligasi. Nah ini yang sebenarnya buat nambah APBN itu dari situ juga. Kayak kemarin ini kita baru keluarin Samurai Bond tuh 200 billion yen. 200 billion yen itu sekitar 1,5 billion US dollar lah. Yen Nah itu honor gitu ya. itu nambah banget signifikan untuk Oke. APBN ya. Sebenarnya tapi balik lagi selain ke pengelolaan keuangan negara ya, kalau kita lihat lagi dari sisi yang dipungut kan nggak hanya pekerja ya. Coba baca deh ininya peraturannya. Itu ada nggak di Nggak sini? ada di sini. Jadi di situ ya ada yang menarik juga nih. Ada orang asing kalau tinggal 6 bulan di sini udah lewat ya, itu kena 3% gitu. Jadi kemarin saya baru dinner sama ada dari teman saya orang Jepang, saya bilang ini, "Wah, kayak masa nanti Anda kalau misalnya tinggal
lebih dari 6 bulan di sini, itu bakalan kena 3%, gitu kan? Ibaratnya gini, Bang Akbar. 3% dari? 3% dari gajinya. penghasilan dia. Dari gajinya. Iya, Dia kan berarti nabung, dia terpaksa untuk nabung gitu kan. Oke. Nah, jadi artinya gini, ini kan lagi belanja nih di minimarket, keluar ada juru parkir liar, minta 2.000. Nah, itu kayak gitu kan jadinya nanti. Iya, jadinya kayak Jadi kan nggak ada manfaatnya juga, pungutan nggak ada gitu. manfaat. Terus yang juga selain kan isu pengelolaan, kayaknya isu pengelolaan nanti dikasih fund manager, setelah itu juga biasanya. pemerintah juga sebenarnya best practice seperti itu. Oke. Tapi yang juga menarik adalah siapa sih yang bisa menerima manfaat maksimum gajian 8 juta. Nah kalau di atas itu juga aneh ya. Itu kalau ditulis maksimum 8 juta artinya setiap tahun itu harus disesuaikan PP-nya. Karena kan setiap tahun gaji naik. Nggak mungkin kan 8 juta Iya, terus makin gitu kan. naik. Itu yang pertama yang mungkin di redesign-nya di situ. Yang kedua adalah nah kalau misalnya di atas 8 juta berarti nggak bisa dapat dong. Nah terus dia bisa dapat apa? Dia bisa dapat apa? Setelah usia 58 tahun itu baru dibalikin. Kalau hidup sampai 58 tahun. Iya duitnya. Terus yang berikutnya juga, ini kan berarti kan misalnya ya, ini 3%. Kan saya bisa aja nih ngelola, motong 3% dari gaji saya, masukin ke capital market, itu udah berapa persen returnnya kan? Dibandingkan dengan harus ngasih di Tapera gitu kan. Nah, jadi dari sisi itu udah banyak hal-hal yang sebenarnya bukan market oriented, tapi ya jadi ini kayak gimana ya, kayak Ya, realistis negara-negara aja. yang crowdfunding aja. crowdfunding gitu ya, gotong royong. Iya. Maksudnya simpelnya Ya setelah saya ini ibarat Manfaat kata, ya manfaatnya realnya. saya udah punya rumah, apakah saya harus menunggu sampai 58 tahun baru saya dapatkan hasilnya dan hasilnya itu bentuknya rumah atau bisa bentuk tunai? Saya sedangkan udah punya rumah. Nah, banyak orang masyarakat yang hanya tahu kulitnya lah sebenarnya gimana sistemnya gitu ya. Saya udah nabung, dapatnya apa gitu. Udah dipotong gitu loh, Iya, bukan udah nabung, dipotong Mak. gitu. Udah Kita kan dipotong. udah dipotong Kalau gitu ya. kalau yang kita harusnya ini orang BP Tapra yang menjelaskan. Iya. Itu berdasarkan informasi publik. Ya. Kalau kita sudah punya rumah, Iya. kemudian gajinya juga di atas 8 juta, Ya. maka kita tidak bisa mengambil manfaat langsung dari Tapra ini untuk memiliki rumah. Oke, manfaat langsungnya nggak manfaat bisa. pemilikan rumah tidak bisa. Tidak bisa. Oke. Jadi yang disitu disebutkan gotong royong. Jadi Iya. kita hanya nabung saja. Uangnya tidak hilang, ada juga nanti imbal hasilnya. Tapi itu bisa diambil nanti ketika Anda umurnya 58 tahun. Nanti dikasih dalam bentuk uang, dana. Yang sudah dikelola itu, tadi. Ya sudah dikelola, bertambah jumlahnya. Karena ada dari hasil imbal hasilnya. Jadi itu yang dimaksudkan dengan gotong royong tadi. Nah persoalannya boro-boro mau gotong royong, boro-boro mau nabung, ini aja buat nabung aja nggak bisa, nggak ada gitu. Itu jadi persoalan. Gotong-gotong ya harusnya ya. Iya, Pak. Ibaratnya gini, kalau misalnya asuransi ya. Misalnya Iya. kan pernah didatengin sales asuransi nggak? Sering Kan ditelepon. dikasih Teman lama yang Ya, tiba-tiba skemanya. hubungin saya Skemanya itu. tak benar gini, ya kita mau masuk atau enggak gitu Iya, kan. betul. Ya, seharusnya gitu juga dong. Jangan dipaksa. Kan Oke. kita nggak tahu tiba-tiba harus iuran. Iya benar. Tidak ada kewajiban gitu. Kata Ini kuncinya menjadi ramai karena setelah masuk ke ranah pegawai kewajiban. swasta dan semuanya kena. Dulu pada waktu pegawai negeri, ASN semuanya nggak ada masalah Nggak ada seperti itu. masalah. Iya. Dan nggak ada masalah bukan berarti mereka merasa ada manfaatnya. Bisa jadi mereka juga nggak bisa melawan juga. Oke, kita lanjutkan lagi yuk obrolan ini karena semakin menarik dan semakin terbuka mungkin ya cara kita berpikir mengenai Tapera ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Warung Pengkolan. Nongkrong asik, nggak asal berisik. Warung Pengkolan. Yes, kembali lagi kita di Warung Pengkolan. Nongkrong asik, nggak asal berisik. Bicarain Tapera nih teman-teman semua. Kalau kita lihat nih sekarang lagi kisruh kan, banyak penolakan dari semua bidang pekerjaan nampaknya menolak. Tapi apakah benar sebegitu tidak baiknya? Pasti ada sesuatu yang baik kali di dalamnya, hanya belum kita sadari. Atau kita langsung korek aja dari orang dalam. Nih, ordal nih. Ordal nih kita mesti ngundang. Berarti nunggu keluar dong orang dalam nih. Lagi di dalam ya belum keluar. Kalau keluar orang luar. dong. Iya, selain luar. Benar. Oke, sudah hadir di tengah-tengah kita. Langsung saja ini Bapak Kamrus Samad, Komisi 11 DPR. Ya. RI. RI. Jemput dulu ya. Jemput dong. Bapak nggak nyuruh saya jemput gitu. Oh iya, maaf. Oke, tepuk tangan buat Bapak Kamrus Samad.
selalu Bang. Sehat. Pak, sehat ya Pak. Apa kabar Pak? Mari. Oh, mau teh manis, kopi susu, atau nggak usah minum? Kelapa muda boleh. Wah, Bapak jauh jangan. Pak, jus yang rasa kemanusiaan. Kenapa mesen itu Bang? Ada kurang dari kemanusiaan. Ini berkaitan dengan kebijakan Bener. ini yang kita obrolin ini, Pak. Kemarin kalau nggak salah sudah ada dengar pendapat ya dengan Pak Menteri ya berkaitan dengan tapera. Ini update-nya sekarang gimana sih Pak? Sekarang tapera ini Pak. Tapera apa sih? Tapera itu ini tape Baru apa tuh jelasin tape? dulu nih. Ya, tape yang perak tapi Pak. Gitu udah. Iya, tabungan perumahan rakyat ini kayaknya menjadi isu yang lagi panas dibicarakan di mana-mana nih. Karena ada yang bilang ini solusi bagus loh. Namanya kita kan Indonesia mesti gotong royong, bantu masyarakat secara keseluruhan yang belum punya akses untuk memiliki rumah. Inilah caranya. Tapi buat yang mereka yang sudah memiliki rumah, yang tidak masuk dalam kriteria untuk mendapatkan manfaat dari tapera, ngomong, terus gue ngapain? Apa manfaatnya buat saya ngasih ke situ? Nah, jadi kontradiktif gini. Itu dia. Kan udah ada Pak dosen Ahli-ahli. nih. Udah tadi dijelasin. Udah dijelasin sama Pak Udah dosen, kan? udah jelasin. Beres dong, berarti tinggal ngopi aja nih kita. Cuma Gimana Bang? apa pencetusnya sih di dalam sana tiba-tiba gujur-gujur dong. Kenapa rame lagi? Kita Kenapa udah rame lama lagi? dari dulu kan. Iya. Ada apakah di dalam sana? Jadi sebetulnya ini peristiwa 9 tahun lalu ya. Iya Iya. kan? Bahkan 10 tahun lalu karena diputuskannya di 2016. Periode di mana kami belum di DPR waktu itu. Di dalam Undang-Undang Nomor 4 2016 pasal 7 memang diwajibkan. Itu jelas. Jadi PP 21 ini adalah turunan dari Undang-Undang Nomor 4 2016. Jadi pekerja swasta dan mandiri itu memang diwajibkan. Kapan masa berlakunya? Waktu itu diperhitungkan tingkat pertumbuhan ekonomi kita, tren ke tingkat kesejahteraan masyarakat, angkatan kerja, pengangguran, kemiskinan, diproyeksilah bahwa 2027 adalah waktu yang tepat untuk dimulai pemberlakuan ini. Jadi 3 tahun dari sekarang nih Iya, Bang masih Ahmad 3 tahun Nur Hidayat lagi. nih, iya kan? Jadi masih ada waktu. Lalu kemudian di tengah perjalanan ini ada COVID kan, Mas Pitra tahu persis, ekonomi kita lagi shutdown 2 tahun terakhir, tapi sekarang sudah booming kembali, kita tumbuh di 5,11% di kuartal pertama. Target Pak Prabowo 8% nih, 3 tahun ke depan ya. Itu harapan kita. Amin. Harapan kita. Jadi makanya kita melihat masih ada waktu untuk bisa mendengar aspirasi yang mendalam, baik dari dunia usaha, pekerja swasta maupun pekerja mandiri. Kemudian di sini juga kan kami juga mendengar ada aspek ketidakpercayaan atau soal kepercayaan menghimpun dana publik. Momentum berarti ini Mas. Iya, karena Trustnya ada belum. peristiwa Sabri, ada Jiwasraya, ada berbagai macam fenomena di 5-7 tahun terakhir ini yang kemudian jangan sampai dana kita ini dihimpun oleh kemudian fund manager misalnya atau tim yang ditunjuk, kemudian mereka justru mengelolanya tidak prudent atau governance-nya diragukan akhirnya fraud. Itu kan yang mereka perlu kepastian itu. Jadi banyak aspek. Nah karena itu, karena masih ada waktu sebelum pemberlakuan, maka kita memang ini waktu yang tepat untuk mengurai semua aspirasi masyarakat. Toh juga kalau memang pemerintahan baru nantinya sepakat, oke ini direvisi, pemerintah tinggal mengajukan revisi Undang-Undang Nomor 4. Nggak ada masalah, DPR pasti akan menindaklanjuti kalau usulan. Sebaliknya DPR juga bisa menginisiasi untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 4 2016 tersebut. Jadi nggak ada masalah. Cuma untuk timing, ini kan tinggal 1 persidangan lagi nih periode ini. Sampai 30 September masa tugasnya, 1 Oktober dilantik, kita perlu waktu lebih kurang 2 bulan setelah pelantikan untuk mengisi alat kelengkapan Dewan AKD. Jadi paling efektif Desember, Januari 2025. Kalau DPR yang menginisiasi ataupun kalau dari usulan pemerintah. Jadi tidak perlu khawatir menurut saya.
Hanya saja karena situasinya berbeda, kualitas Mas Pitra tahu persis kualitas pertumbuhan ekonomi kita kan belum sebaik yang kita harapkan. Ya, kalau beliau mengatakan 1% pertumbuhan ekonomi harusnya bisa menciptakan 100 sampai 150 ribu lapangan kerja baru. Tapi kan kita lihat angka pengangguran belum begitu signifikan. Kayaknya calon menteri Bapenas. Paham Bang. Bapenas mitra kita soalnya. Jadi ini tantangan kita, apalagi kita lihat masih digerakkan oleh konsumsi rumah tangga kan. Jadi transmisi kebijakan di hilirisasi itu belum sepenuhnya mampu membuka lapangan kerja baru di wilayah di mana kita genjot hilirisasi. Jadi itu transmisinya masih harus kita kawal betul. Jadi Tapera ini konsepsionalnya itu bagus. Kita melihat itu. Kenapa? Yang pendapatan di atas 8 juta itu mensubsidi MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, untuk memperoleh kesempatan kepemilikan rumah. Tapi jangan salah, yang gaji 3 sampai 4 juta berdasarkan data serapan FLPP di 14 tahun terakhir Mbak Anya, Mbak Akbar, itu lebih kurang 221 ribu orang lebih yang menggunakan FLPP. Menggunakan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang bunganya disubsidi dari APBN. Apa artinya? Pekerja swasta dan pekerja mandiri sudah menikmati kebijakan yang ditelurkan oleh pemerintah dan dikelola oleh BP Tapera kan. BP Tapera kan sekarang mengelola namanya FLPP, rumah bersubsidi, pembiayaan rumah bersubsidi yang disiapkan oleh pemerintah. Dalam 14 tahun terakhir kami urayahinnya datanya, kita melihat lebih besar serapan FLPP non ASN, non TNI Polri, yaitu berasal dari sektor pekerja swasta dan pekerja mandiri yang gajinya antara 3 sampai 4 juta. Kita bisa lihat. Itu artinya mereka memang perlu, karena ini first home. Jadi rumah pertama, bukan second home. Jadi bukan rumah kedua yang dia cari, tapi adalah rumah pertama. Nah, untuk rumah kedua bahaya Bang. Kalau istri kedua ntar. Itu Akbar. Langsung melek tadi udah mantap nih. Kan sudah sering saya bilang saya industri rumah tangga Pak. Bahannya jadi nggak enak. Kita sambung Semakin lagi. seru ya. Jadi ada jangan kemana-mana, tetap di Warung Pengkolan, nongkrong asik, yang asal berisik. Warung Pengkolan. Balik lagi kita di Warung Pengkolan. Nongkrong asik, nggak asal berisik. Oke, dapat Koyo? Oh, udah dapat. Terima kasih. Terima kasih Pak Koyo. Ya, yuk. Nah, jadi sedikit yang bisa disimpulkan bahwasanya aturan ini atau undang-undang ini terbit dengan asumsi keadaan ekonomi tidak ada COVID, dulu kan kemudian pertumbuhan ekonomi sesuai yang kita harapkan gitu. Tidak menyangka bahwa kedepannya akan ada COVID, kemudian juga banyak faktor-faktor ekonomi yang membuat ekonomi agak turun. Jadi ini yang membuat masyarakat terbitnya pas masyarakat dalam keadaan banyak cicilan, banyak kemudian Terikat potongan-potongan pinjol seperti itu Pak ya. atau apa. Jadi maksudnya itu bagus, cuman keadaan ekonomi yang akhirnya membuat ini nggak pas Iya. keluarnya gitu ya. Tapi timbul pertanyaan, kalau misalnya mereka, kalau berdasarkan aturan yang udah ada kan, yang bekerja di sektor informal tidak ada kewajiban untuk dipotong. Tapi sedangkan mereka banyak yang lebih membutuhkan. Nah, itu gimana Pak? caranya Dia mereka tidak ada kewajiban ya. tidak untuk kewajiban bayar. dipotong, tapi mereka justru sangat Justru membutuhkan. orang yang sangat wajib untuk kita berikan. Suruh daftar. Mana suruh? Daftar Tapera berarti. Kan dia- tapi tidak ada Bisa. kewajiban. Tidak ada kewajiban tapi butuh. Butuh. Ya kan 3% aja dia masuk. Inisiatif bisa. sendiri. Kan boleh. Boleh kan Bang? Siapa yang larang? Itu yang akan diatur Nantinya itu. di Gimana Pak? dalam peraturan komite badan pelaksana Tapera. Tapera. Iya, untuk mengcover hal-hal itu. Makanya
turunan dari PP 21 ini kan masih kita bisa kawal sebetulnya. Kita mau lihat legal drafting peraturan yang dibuat BP Tapera nantinya. Tapi kalau Hansip yang wajahnya seperti ini kan kelihatan spesialnya spesial itu rutin kelihatan kan. Nggak mungkin. Makanya habisnya ke situ tuh. Iya, nggak agak kurang yakin kita. Iya kan? Jadi kalau Hansip, Iya, memang beda Pak kalau Hansip. Kalau biasanya cewek-cewek ini kan pakainya krim malam, krim siang, dia pakai kriminal. Tapi gini Pak Akbar, saya ingin tambahkan ya. Persoalannya sebetulnya menyelesaikan backlog rumah hanya dengan tapera dan ini dianggap sebagai obat paling mujarab itu salah kaprah. Karena kan tadi yang informal lebih banyak dan itu belum tercover dari proses ini. Iya. Sebenarnya kita bisa menggunakan apa sih persoalan orang untuk ngambil rumah itu masalahnya apa? Kredit. Jadi terlalu tightnya aturan kredit kita. Kenapa nggak kemudian negara berpikir kita relaksasi deh? Terutama yang MBR tadi. Nggak usah, sebetulnya sudah diuji coba untuk kredit usaha rakyat. Di mana mereka nggak punya jaminan, ada lembaga Jamkrindo yang menjaminkan. Dengan pola yang sama kita bisa pakai. Ya, which is sebenarnya BP Tapera sebenarnya kan motivasinya ke situ. Iya, tetapi persoalannya karena diwajibkan tadi. Dan yang kedua yang kemudian, ini kan persoalan bunga. Dan seolah-olah dengan nanti masyarakat menabung dengan wajib, bunga KPR itu bisa flat 5% untuk mereka. Ya. Nah, sebetulnya yang menginginkan bunga 5% itu tidak hanya mereka. Saya juga mau. Semua juga mau. Persoalannya kenapa? Ini kan harus diurai. Kenapa kok suku bunga naik terus? Dan juga yang perlu diurai harga rumah kenapa naik terus? Kenaikan UMR, Pak Dewan, itu secara rata-rata nasional hanya 1,6% di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan rumah ini data BI mengadakan indeks property price yang paling tapak sederhana, kenaikannya 2,11%. Jadi kenaikan harga rumah sama gajinya nggak kekejar-kejar nih. Nah ini yang kemudian kita harus urai. Ya tadi kan kalau seandainya ini kenaikan rumahnya naik terus karena juga KPR-nya naik lagi, ya ini kan bagaimana di stop. Gitu. Nah saya kira orang-orang Pak Kamur Zaman dan timnya ini banyak orang hebat bisa melakukan itu. Berusamat. Iya berusamat. Memang menurut data BI banyak orang BU. Tapi yang bikin adem adalah bahwa faktanya ini bukan berarti rakyat udah siap ketuk palu selesai nasib. Enggak, ini kesempatan. Kita masyarakat godok bareng-bareng untuk, menggodok ya. bersama-sama. Usulan masyarakat ditampung, kemudian juga Anggota dewan. Anggota Iya, dewan bener. ini. Pak usul nih Pak, kita nggak apa-apa nih ya, kita tadi udah ngobrol. Kita nggak apa-apa bayar lebih untuk ikut tapera, cuman untuk kredit kita KPR yang normal diturunin Pak. Jadi manfaat buat yang udah punya rumah adalah subsidi bunga KPR kita. Jadi orang yang ikut tapera dengan biaya sekian, nanti bunga KPR-nya ikut turun ke depan. Kan kalau flat kan Iya, kan kalau flat kan untuk yang berima manfaat flat 5% kan Pak. Flat 5%. Nah, kita kan 5% biasa 13% ya. Subsidiin lah ke kita lah. Ke kita Pak, kita nggak apa-apa bayar lebih, kita bisa jadi 8% lah nggak Waduh, apa-apa. alhamdulillah banget Pak. idenya keren ini. Jadi ini namanya crossing insentif ya. Iya benar. Kebijakan lain. Jadi tadi menanggapi Bang Ahmad, sebetulnya arsitektur perbankan nasional kita memang belum memungkinkan bagi ultramikro untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Karena itulah pemerintah menyadari hal itu, dibuatlah namanya kredit usaha rakyat. Ditugaskanlah PIP, Pusat Investasi Pemerintah mengurusi. Lalu kemudian dibuatlah FLPP, dibuatlah lembaganya BP Tapera yang dulu Bapetarum ya. Lalu kemudian diberikan juga skema semacam insentif buat dunia developer. Di banyak sekali rangkaian yang diberikan subsidi dari segi pertama perizinan mereka, ya. Yang kedua tadi kepastian lahan. Kenapa? Dengan program sertifikasi yang dilakukan oleh Kementerian ATR dan BPN itu juga bisa memberikan kepastian tentang plotting lahan walaupun belum optimal. Ini yang perlu dilanjutkan. Nah, yang utama sekali hari ini sebetulnya adalah mensosialisasikan dulu nih apa yang ingin dicapai pemerintah sehingga PP 21 ini dilaksanakan 2027.
kemudian 2028, 2029 sampai 2035 kira-kira apa manfaat yang diperoleh oleh para nasabah atau karyawan yang menggunakan fasilitas itu, baik yang berpenghasilan di atas 8 juta maupun yang di bawah 8 juta. Yang kedua, jaminan kepastian tentang pengelolaan yang governance-nya, tata kelolanya betul-betul bisa dikontrol oleh publik, akuntabilitas publiknya, transparansi. Nah, ini perlu kepastian dari Kementerian Keuangan, otoritas jasa keuangan yang terkait dengan investasi, placement investasi, pengelolaan dana publik. Lalu kemudian pembangunan rumahnya yang tadi beliau sampaikan, lahan, PUPera dan ATR BPN, koridornya di mana saja yang mau dibangun. Kemudian yang ketiga adalah Kementerian Tenaga Kerja juga harus mengambil bagian bagaimana asosiasi, organisasi serikat pekerja. Coba kita lihat tadi aspirasi mengenai UMR kenaikan tidak berbanding lurus dengan kewajiban-kewajiban yang diterapkan oleh pemerintah, termasuk JHT dan seterusnya kan. Yang teman-teman sebetulnya mengatakan fasilitas JHT udah jauh lebih. Iya kan, bahkan ada untuk perumahan juga di situ di dalamnya. Ada BPR kan? Ketenagakerjaan ada BPJS Ketenagakerjaan, MLT. Jadi dan itu mereka sudah gunakan. Kenapa mesti ada ini? Ini semua mesti kita serap. Jadi kita inventaris dengan baik seluruh aspirasi yang berkembang. Jadi Pak Prabowo mengatakan kita akan mengkaji. Nah, ini waktunya yang tepat. Kita perlu masukkan tadi apa tadi? Crossing kebijakan tadi apa? Insentif bagi kita yang komersial. Iya, komersial. Oke, ini menarik idenya. Jadi anggota DPR. Tolong Pak. Ya Pak, saya udah maju besok lewat partai besar nggak nerima eceran. Ini top ini. Iya Pak, crossing insentif Pak. Iya udah berkeluarga belum? Udah. Oke. Baik, terima kasih Pak. Ini penjelasan luar biasa. Jadi sebenarnya momen ini pas keluarnya misalnya ada bukan rame-rame sih, diskusi mengenai tapera. Jangan sampai justru diskusinya menjelang 2027 malah terlalu mepet. Dan ini bagus Bang Akbar. Kenapa? Seluruh kebijakan publik harus diperdebatkan di publik. Walaupun ini sudah diputuskan. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa review kembali dengan mekanisme legislasi yang ada di parlemen. Mantap. Karena memang namanya tidak ada sesuatu yang yang tabu untuk kita review kembali. Kalau itu untuk kepentingan publik. Namanya perumahan, apalagi tadi disebutkan masalah yang utama adalah lahan. Itu memang tidak bisa diselesaikan secara cepat. Harus dengan perlahan-lahan. Nggak mungkin bisa cepat, harus perlahan-lahan ya. Baik, Mas Fitra, Pak Kamrus, terima kasih Pak Ahmad, terima kasih banyak nih obrolannya hari ini. Lebih mencerahkan, agak lebih menenangkan. Tenang. Ini belum ketuk palu harus ngikut Ya, kok. ini justru momen yang tepat kita diskusi bareng. Yes. Makanya kita juga jangan langsung menutup diri, merasa dirinya, udahlah bukan urusan saya, nggak usah saya peduliin. Justru di sini kesempatan Anda menyuarakan dari posisi Anda apa yang terbaik supaya didengar oleh para wakil rakyat dan bisalah menjadi satu bentuk revisi yang lebih cocok lagi dengan perkembangan zaman sekarang ini. Oke, jadi nanti bisa menghasilkan perundang-undangan atau aturan yang istilahnya kayak anggur lah. Nah, kenapa kayak anggur? Wine solution. Oke deh, kami pamit ya. Terima kasih banyak. Nanti kita ketemu lagi di Warung Pengkolan. Terima kasih. Berisik.
sembuhkan.